Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai UML. Oke, kita langsung mulai saja dari pengantar UML. Nah, sebelum masuk ke apa itu UML dan penjelasannya, kita masuk dulu ke pemodelan. Nah, jadi pemodelan adalah gambaran dari reality yang simple dan dituangkan dalam bentuk pemetaan dengan aturan tertentu. Lalu, alasan mengapa diperlukannya pemodelan itu karena kompleksitas domain atau perangkat lunak. Yang kedua itu kesulitan pengelola proses pengembangan perangkat lunak. Dan yang ketiga karena kemungkinan fleksibilitas perubahan perangkat lunak dari klien. Lanjut ke yang kedua, apa itu UML? Nah, jadi pemodelan itu salah satu bagian dari pemodelan adalah UML. Ya, UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. Sejarah UML, pengembangan bahasa pemrograman berorientasi objek pada tahun 1967 semakin berkembang dengan pesat. Banyak bahasa pemrograman berorientasi seperti C Object, C++, Eiffel, dan Close pada tahun 1980-an. Pada 1996, sebuah grup OMG mengajukan proposal adanya standarisasi pemodelan PDO, dan pada September 1997, UML diakomodasi oleh OMG, Object Management Group, panjangan dari OMG. Nah, kita masuk ke subbab 2 yaitu diagram UML. Jadi, kita di sini akan menjelaskan mengenai diagram UML. Silakan dilihat dari gambarnya. Ini ada diagram UML, dari yang paling atas itu diagram, dibagi menjadi 3, yaitu struktur diagram, behavior diagram, dan interaction diagram. Nah, di struktur diagram itu ada kelas diagram, komponen diagram, objek diagram, composite struktur diagram, deployment, package, profile. Lalu di bagian behavior ada activity, use case, state machine. Dan yang terakhir di interaction diagram itu ada sequence, intersection overview, communication, dan timing. Kita balik lagi ke slide sebelumnya untuk menjelaskan apa itu struktur diagram. Nah, jadi struktur diagram itu adalah kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu struktur atau status dari sistem yang dimodelkan. Lalu behavior diagram yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem. Lalu yang terakhir itu interaction diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi sistem dengan sistem yang lain maupun interaksi antar subsistem pada suatu sistem. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari struktur diagram terlebih dahulu, yaitu kelas diagram. Jadi kelas diagram itu sendiri adalah menggambarkan penggambaran struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Nah, kelas sendiri memiliki apa yang disebut dengan atribut dan metode, yaitu atribut dari atau variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan operasi itu adalah metode atau fungsi yang digunakan yang berada di dalam sebuah kelas. Nah, di sini ada simbol dari kelas diagram, ada 7, yaitu kelas, antarmuka, asosiasi, asosiasi berarah, generalisasi, dependensi, dan agregasi. Nah, jadi pada kelas itu pengertiannya adalah struktur sistem utama, lalu ada antarmuka atau interface, itu sama dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Lalu ada asosiasi yaitu relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Lalu ada asosiasi berarah, yaitu relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Lalu generalisasi, yaitu relasi antar kelas dengan makna generalisasi. Kebergantungan atau dependensi, itu adalah relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Lalu yang terakhir yaitu agregasi, yaitu relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Selanjutnya itu objek diagram. Jadi objek diagram ini ada
dua simbol, yaitu objek dan link, di mana objek itu objek dari kelas yang berjalan saat sistem dijalankan. Lalu link adalah relasi antar objek. Nah, jadi objek diagram ini menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem. Lalu yang ketiga ada komponen diagram. Komponen diagram dibuat untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Komponen diagram memiliki 5 atau lebih, yang saya catat di sini hanya 5 sepertinya, 5 simbol, yaitu package, komponen, antarmuka, dependensi, dan link. Nah, untuk package itu sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen, lalu komponen itu adalah komponen sistem, interface itu kebergantungan antar komponen, arah panah mengarah pada komponen yang dipakai, lalu ada dependensi, yang tadi itu dependensi, jadi dependensi adalah kebergantungan antar komponen, sedangkan untuk interface itu sama seperti yang tadi, yaitu pemrograman berorientasi objek, komponen yang agar tidak langsung mengakses komponen. Baru ada link, itu adalah relasi antar komponen. Oke, lanjut yang berikutnya itu composite struktur diagram. Jadi composite struktur diagram ini baru mulai pada UML versi 2.0. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur dari bagian-bagian yang saling terhubung maupun mendeskripsikan struktur pada saat berjalan atau runtime dari instan yang saling terhubung. Jadi composite ini memiliki 4 simbol. Yang pertama itu kelas. Jadi kelas itu adalah struktur dari composite diagram ini, struktur utamanya. Lalu ada property, itu satu set dari suatu instance, di dalamnya terdapat role name, yaitu peran atau nama atau identitas dari properti tersebut. Ini opsional, bisa tidak ada ataupun ada. Lalu ada tag name. Tag name ini adalah harus dan wajib ada di sebuah properti dari composite struktur diagram ini. Nah, yang ketiga itu ada konektor. Konektor adalah cara komunikasi dari dua buah instance. Yang pertama itu conname, name, konektor. Lalu ada yang kedua itu contype. Dua-duanya opsional untuk ditulis atau tidak. Lalu yang terakhir ada port. Jadi port itu adalah cara yang digunakan dalam diagram composite tanpa menampilkan detail atau internal dari suatu sistem. Port ini digambarkan dalam bentuk kotak kecil di sini. Nah, baru lanjut ke deployment diagram. Jadi deployment diagram itu menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Nah, diagram deployment ini digunakan untuk memodelkan sistem tambahan embedded system seperti menggambarkan rancangan device, node, dan hardware. Lalu yang kedua itu sistem client server, seperti browser dengan koneksi PHP server dan MySQL. Itu dimasukkan ke deployment diagram. Nah, di deployment diagram ini ada 4 simbol, yaitu package, node, dependency, dan link. Di mana package itu merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Lalu node itu biasanya mengacu pada perangkat keras atau software, dan serta komponen yang mengonsistensikan rancangan, maka komponen yang harus diikutsertakan harus sesuai dengan komponen yang telah didefinisikan sebelumnya pada diagram komponen. Jadi ini berhubungan dengan diagram komponen, di mana kalau kita membuat diagram komponen, item-item pada diagram komponen itu akan masuk ke deployment ini. Oke. Lalu ada dependensi, yaitu kebergantungan antar node, arah panah mengarah pada node yang dipakai. Dan yang terakhir adalah relasi atau link. Jadi link itu relasi antar node. Lanjut ke use case diagram. Nah, use case diagram itu sebuah pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Jadi use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi
dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Gitu. Nah, langsung saja di penjelasannya di sini ada 6 simbol, yaitu aktor, use case, asosiasi, extend, generalisasi, dan include. Nah, aktor itu adalah orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor itu belum tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. Oke. Yang kedua itu use case. Use case itu fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit dan aktor. Lalu ada asosiasi, itu cara komunikasi antara aktor dan use case. Ekstensi atau extend itu relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Mirip dengan prinsip inheritance pada PBO atau pemrograman berorientasi objek. Lalu ada generalisasi. Nah, generalisasi itu adalah hubungan generalisasi dan spesialisasi umum khusus antara dua buah use case, di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya. Nah, yang terakhir ada include. Nah, jadi relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Itu adalah arti dari include. Nah, lanjut yang ke apa ini? 6 ya? Activity diagram. Nah, jadi activity diagram itu menggambarkan workflow atau aliran kerja dari aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis yang ada pada perangkat lunak. Di sini ada 6 simbol atau 7 karena swimlane-nya ada horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada status awal, aktivitas, decision join, status akhir, dan swimlane, horizontal atau vertikal. Nah, status awal itu status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal, karena ini permulaannya diawali dari status awal berjalan, lalu ke aktivitas, dan diakhiri dengan status akhir. Nah, untuk aktivitas itu sendiri aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja, lalu ada decision, itu percabangan, asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu, lalu ada penggabungan atau merge join, asosiasi penggabungan, lalu ada yang sebelumnya itu adalah penggabungan, asosiasi penggabungan, di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Lalu ada status akhir. Status akhir dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Lalu yang terakhir ada swim lane, itu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Lanjut yang terakhir yaitu state machine diagram. State machine diagram atau state chart diagram dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan diagram mesin status. Itu digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem atau objek. Di sini ada 4 simbol, yaitu status awal, seperti yang aktivitas tadi, status akhir, event, dan state. Jadi status awal dan akhir ini ada pada state machine diagram, itu untuk pengawalan dan pengakhiran dari sebuah sistem. Lalu ada event adalah kegiatan yang menyebabkan berubahnya status mesin. Lalu yang terakhir itu state itu status atau keadaan sistem pada waktu tertentu. State dapat berubah jika ada event tertentu yang memicu perubahan tersebut. Oke. Baru kita masuk ke modul ketiga, yaitu instalasi Start UML. Nah, tadi itu cara penjelasan mengenai diagram UML, cara pembuatannya, dan pengenalan singkat. Sekarang kita masuk ke tutorial penginstalan Start UML. Di sini yang pertama adalah akses link dari HTTPS Start UML untuk mendapatkan installer aplikasi Start UML-nya. Langsung saja kita coba. Nah, di sini kita coba download.
Nah, nanti ketika sudah selesai mendownload, maka tampilan selanjutnya ialah setelah instalasi pada website utama StartWML, pilih file setup StartWML dan izinkan instalasi dengan akses administrasi. Nah, pada foto yang seharusnya muncul ini itu adalah izin dari administrasi untuk bisa mendownload aplikasi StartWML ini. Baru lanjut, di sini ada instalasi selesai dilakukan, aplikasi sudah dapat digunakan. Oke. Jadi tutorialnya ini singkat banget karena memang aplikasi ini sudah memudahkan kita untuk mendownloadnya. Ya, ini evaluation mode, tinggal kita close dan sudah bisa menggunakan StartWML. Nah, saya udah download juga di sini dan sudah membuat beberapa diagram di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab keempat, yaitu studi kasus. Nah, studi kasus yang saya ambil ini adalah sistem inventory barang. Jadi, studi kasus mengenai sistem inventory barang menggunakan pemodelan UML dengan diagram berikut, yaitu use case diagram, activity diagram, component diagram, dan deployment diagram. Nah, di sini ada use case diagram. Jadi, di use case diagram ini ada administrator yang bertugas untuk mengelola barang, login, mengelola pengguna, mengelola pemasok, dan mendapatkan laporan dari manajemen gitu. Nah, untuk mengelola barang ini itu ada 4 use case, yaitu mencari barang, memasukkan barang, mengubah barang, dan menghapus barang. Ada operasi CRUD di situ. Di bagian mengelola juga memiliki operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, di mana user bisa memasukkan, mengubah, menghapus, dan mencari. Itu administrator yang bisa mempunyai akses mengelola pengguna, yaitu memasukkan pengguna seperti yang tadi. Lalu mengelola pemasok juga itu dari administrator. User administrator ini memasukkan pemasok, mengubah pemasok, menghapus pemasok, dan mencari pemasok. Ya, operasi CRUD. Nah, lanjut yang kedua itu activity diagram. Ya, ini diagramnya simple saja, dari login, dari status awal, inisial, baru login, di sini ada decision, lalu decision ini user akan mengelola pengguna, ini untuk activity diagram bagian administrator, karena ini memang sistem yang dibuat untuk administrator. Nah, di sini dia login, lalu mengelola pengguna, mengelola pemasok, mengelola barang, melihat laporan, lalu di join untuk semua use case tadi, dan user tinggal logout. Lalu akhir dari sistem ini ya, status akhir itu sebagai tanda kalau sistem ini sudah selesai. Ya, jadi setelah logout udah gak ada lagi apa-apa. Lanjut ke komponen diagram. Nah, jadi di komponen diagram ini ada server. Server ini memiliki user interface, yaitu tampilan antarmuka untuk user, business processing, dan data dari sistem tersebut. Lanjut ke deployment diagram. Nah, di deployment diagram ini dia menampilkan dari komponen diagram. Jadi di sini user interface masuk ke server PHP, komponennya itu ada terus ini. Lalu business processing-nya masuk ke PHP server dan datanya masuk ke MySQL, disimpan di MySQL. Oke. Itu saja, terima kasih. Dan untuk referensi yang saya gunakan itu ada decoding dan buku dari penulis Rosa A.S. Terima kasih.